kebimbanganku, di tengah kecemasanku, Yesuslah pengharapanku. Di masa dukaku, di saat sakitku, Engkaulah penolong dan penyembuh bagiku. Hatiku tenang di dalam naungan-Mu, Tuhan. Masa depanku indah bersama-Mu, Yesus. Ku percaya Kau selalu menyertai aku, asalkan ku mau tetap taat dan setia. Dalam kebimbanganku, di tengah kecemasanku, Yesuslah pengharapanku. Di masa sukarku, di saat sakitku, Engkaulah penolong dan penyembuh bagiku. Hatiku tenang di dalam naungan-Mu, Tuhan.
kemuliaan Tuhan. Ku mau bersujud di kaki-Mu, tersungkur di hadapan tata-Mu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Datang kepadamu untuk menyembah-Mu ya Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kaki-Mu, tersungkur di hadapan tata-Mu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tak kembali dengan sia-sia, ya boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda.
Dan berikan pada kami semua juga Tuhan urapan khusus roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar dengan demikian terbukalah pikiran kami sehingga kami bisa menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah saudara, sekali lagi shalom. Kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan bagaimana kita bisa menjadi orang yang berbudi luhur. Orang mengatakan, oh dia berbudi luhur, bagaimana caranya bisa? Karena manusia ini tidak hanya perlu kepintaran, tidak hanya perlu ketenaran, tapi juga perlu pikiran yang positif, perkataan yang baik, dan budi yang luhur, ya. Karena walaupun pintar, tapi pikirannya kalau kemana-mana dan kemudian negatif terus, perkataannya kasar, menyakitkan, maka kepintaran itu bisa menjadi tak berarti buat hidupnya, ya. Seperti kata Ayub, apa yang kupikirkan itulah yang akan menimpa diriku. Karena pikiran kita juga harus jadi benar, ya, supaya bisa mengarungi hidup dengan baik. Hati, karakter, dan perilaku tidak bisa terpisahkan begitu saja, ya. Bagaimana kita bisa berbudi luhur, itu bekerja bersama. Hati kita, karakter kita, hati itu perasaan juga, dan perilaku kita harus bekerja bersama membentuk atau yang disebut budi luhur itu. Membangun agar seseorang bisa menjadi seorang yang berbudi luhur, yang diperoleh dari kehidupan yang baik, ya, dan benar di hadapan Tuhan. Bagaimana dong membangunnya kalau gitu? Nah, kalau kita mau tahu, mari kita pelajari. Yang pertama, bagaimana kita bangun supaya hidup kita berbudi luhur? Yang pertama, kita harus punya pengertian bahwa itu bukan hanya hasil dari doa sesaat, ya, tetapi hasil dari ketekunan, berdoa terus, berbuat terus, berlatih terus, belajar terus, dan bukan cuma sesaat langsung bisa berbudi luhur. Tidak bisa. Kita baca Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tetap memerlukan ketekunan, ya. Lalu kita baca 2 Petrus 1 ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Itu dibangun dengan bertahap, ya. Antara lain juga sangat diperlukan ketekunan. Saya lagi, mari kita baca Roma 2 ayat 7. Roma pasal 2 ayat 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Dengan tekun terus-menerus diusahakan, diupayakan. Terakhir untuk poin ini kita baca Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian dari imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, baik kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun, ya. Tidak bisa kita hanya mendapatkannya lewat berdoa sesaat agar Tuhan langsung berubah kita jadi orang berbudi luhur. Tidak bisa, semua ada prosesnya, ya. Butuh bertekun untuk berdoa, untuk menata langkah hidup kita hari ke hari sampai akhirnya maka kita bisa mencapai level berbudi luhur. Sikap yang positif itu harus dibangun loh, ya. Lama-lama jadi kebiasaan dan lama-lama menjadi karakter yang berbudi luhur. Tidak begitu saja jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa budi luhur itu bukan hanya hasil dari nasihat saja, diberi nasihat langsung berbudi luhur, sukar sekali. Tapi dari perjuangan, hasil dari nasihat itu untuk selalu hidup benar. Jadi apa yang dinasihatkan diperjuangkan
untuk dilakukan ya. Kita baca 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dibuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Perlu perjuangan ya. Berikutnya kita baca Ibrani 10 ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Nah, ini ya. Terakhir untuk poin ini kita baca lagi 1 Timotius 4 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi perasaan hati kita itu yang tersentuh ketika kita mendengar firman Tuhan atau nasihat belum cukup untuk menjadikan kita orang berbudi luhur. Bahkan itu dilanjutkan dengan perjuangan untuk mengatasi segala hambatan. Untuk mengatasi segala rintangan yang seringkali diberikan si jahat untuk menghambatnya. Butuh perjuangan, bahkan waktu untuk kita bisa menerapkan prinsip-prinsip kebenaran yang kita terima dari nasihat itu, dari firman itu, untuk bisa menjadi warna dari kehidupan kita seluruhnya. Perjuangan ini tidaklah mudah, tidaklah ringan, tidaklah cepat ya. Bahkan terkadang melalui jatuh bangun juga loh, yang bahkan bisa berulang-ulang dulu, sehingga tiba masanya di mana kita bisa menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang gak baik dan berubah menjadi seorang yang berbudi luhur. Itu yang kedua. Yang ketiga, bukan hanya didapat dari pembacaan Alkitab sesaat, tapi dari kesungguhan hati untuk menjadi pelaku firman. Baca Alkitab penting nggak Pak? Penting, tapi bukan cuma sesaat lalu lupa kemudian, tapi usahakan dipelajari, direnungkan, dan akhirnya dilakukan dalam hidup kita ya. Maka kita bisa bentuk budi luhur. Kita baca Lukas 8 ayat 21. Ibuku, tapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Firman Allah tidak cukup dibaca, firman Allah tidak cukup didengar, tapi firman Allah harus sampai bisa dilakukan dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 21. Jadi jangan terlalu bangga hanya karena sudah membaca Alkitab ratusan kali, tapi kalau tidak pernah dilakukan, tidak ada gunanya sama sekali. Itu hanya mempermalukan Tuhan saja. Kelihatannya hafal Alkitab tapi tidak pernah melakukannya, tidak pernah bisa melakukannya. Yohanes 14 ayat 21. Memang kita harus rajin baca Alkitab, harus rajin merenungkan Alkitab, tapi terlebih dari segalanya kita harus pastikan kita bisa melakukan apa yang dituliskan Alkitab dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, bukan cuma dipegang sampai luntur aja, bukan ya. Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kepengen dikasihi Tuhan, kepengen dikasihi Bapa, maka kita bukan hanya pegang perintah-perintah Tuhan, tapi lakukan dalam kehidupan kita ya. Itu yang penting kita pelajari. Dan terakhir untuk poin ini, kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Saya ulang ya, membaca Alkitab memang perlu sekali buat kita, tapi yang Tuhan inginkan agar kita membaca, merenungkan, dan melakukan alias mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi warna kehidupan kita, sehingga tanpa kita sadari kita akan mengarah kepada budi yang luhur. Yang terakhir, yang keempat, bukan hanya dengan zaman Tuhan sesaat loh ya, tapi hasil dari pergumulan selanjutnya ya. Untuk melanjutkan perjamuan Tuhan itu perlu dekat dengannya. Orang bertemu dengan Tuhan sekali itu baik sekali, tapi belum tentu hasil jadi baik. Bahkan orang jadi murid Tuhan bisa juga kalau tidak melakukan dengan baik, tidak berjuang dengan baik, hasilnya jelek sekali. Contohnya siapa? Yudas.
Yudas jadi murid Tuhan, tapi hasilnya bagaimana? Ya itu ya. Mari kita baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu menjadi budi yang luhur, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Dan terakhir kita baca di Kisah Rasul 17. Kisah Rasul 17 ayat 27 sampai 28. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaga-pujagamu. Dan kita ini adalah keturunan Allah juga. Kita hidup harus sesuai dengan apa zaman Tuhan sebelumnya yang kita terima, ya. Jadi saat menerima zaman Tuhan, kebenaran yang didapat mulai itu perlu dikerjakan, perlu diperjuangkan, perlu dihidupi terus menerus, sehingga tidak ada tempat bagi kita untuk hidup yang tidak sesuai dengan karakter-karakter yang Tuhan inginkan, tapi hidup dengan karakter yang lama, tidak ada tempat lagi. Sehingga akhirnya kalau kita perjuangkan, kita bisa berbudi luhur. Jadi untuk bisa, kesimpulannya apa dong kalau gitu? Untuk bisa menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan, seorang itu harus melalui berbagai proses, tidak sesuatu yang sesaat, ya, automatically, tidak demikian. Tidaklah mudah begitu saja. Diperlukan juga ketekunan, kesungguhan, dan perjuangannya cukup berat. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitasmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan urapan yang penuh dengan Roh Kudus, buat kita bisa mencapai budi yang luhur itu. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Yesus Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan. Dan pada siapa sudah terima berkat ini dan percaya, katakanlah amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Masalah pun gitu menekan, tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Pikiran terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau, Yesus Tuhan, tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka.
tiada harapan. Masalah pun begitu menekan, tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Pikiran terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau, Yesus Tuhan, tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka.